Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini akan membahas materi tentang unsur pembangun cerpen. Sebelumnya, apa sih cerpen itu? Cerpen merupakan salah satu jenis teks narasi. Cerpen mempunyai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam cerpen itu pasti mempunyai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam. Adanya unsur intrinsik menyebabkan cerpen memiliki wujud dengan kepaduan berbagai unsur di dalamnya. Sedangkan unsur ekstrinsik itu kebalikan dari unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi latar belakang penulisan cerpen. Supaya lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan secara detail di antara keduanya. Jadi, simak terus ya sampai akhir. Apa saja unsur intrinsik itu? Nah, unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada alur atau plot. Yang keempat ada latar atau setting. Yang kelima sudut pandang atau point of view. Yang keenam gaya bahasa atau yang sering disebut dengan majas. Yang ketujuh amanat. Nah, diingat-ingat ya, unsur intrinsik itu ada 7. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang tema. Dalam menentukan tema cerita, Anda dapat menemukannya melalui alur, tokoh, atau dialog antar tokoh. Jadi, kalau tidak ada tema, berarti tidak ada cerita. Karena tema merupakan dasar atau intinya. Sebelum membuat cerita, tentu harus ada topik atau temanya, baru dikembangkan menjadi sebuah cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Jadi, tokoh adalah orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam cerpen. Penokohan merupakan sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh dalam cerpen. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan berarti sifat atau karakter atau watak dari tokoh itu. Jadi, ada beberapa jenis tokoh berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek. Ingat, tokoh antagonis belum tentu jahat. Seperti cerita pada Buto Hijau di dalam film pendek Tili. Itu kan awalnya digambarkan antagonis banget ya, cerewet, lalu membuat orang jengkel, tapi ternyata dia menyampaikan kebenaran. Jadi, tokoh antagonis itu belum tentu jahat. Jadi, hati-hati ya. Berikutnya, kita akan membahas cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Ada 2 cara pengarang. Yang pertama, secara analitik. Cara menggambarkan tokoh secara langsung dan tidak berbelit-belit. Melalui cara ini, pengarang langsung menyebutkan tokoh. Kalau analitik berarti jika wataknya baik ya baik, jika jelek ya jelek langsung tertulis di cerpennya. Karena dapat diketahui langsung oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, cara dramatik. Secara dramatik yaitu cara penggambaran tokoh secara tidak langsung, melainkan dengan cara yang pertama, dialog antar tokoh. Yang kedua, tanggapan tokoh lain. Yang ketiga, tingkah laku tokoh. Yang terakhir, pikiran tokoh.
Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis alur. Jadi, ada beberapa jenis alur. Yang pertama, maju atau progresif adalah apabila peristiwa dalam cerita diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Jenis alur yang kedua, yaitu mundur atau regresi, adalah kebalikan dari alur maju. Diawali dari akhir cerita, lalu berlanjut ke konflik, baru permulaan. Alur yang ketiga, yaitu campuran atau maju mundur. Dimulai dari tahap klimaks ketika cerita berkembang maju, beberapa kali ditampilkan potongan flashback yang menjelaskan latar belakang cerita. Jadi, seperti sinetron Azab, sering menceritakan flashback. Berikutnya yang keempat, latar atau setting. Merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Nah, latar dibagi menjadi beberapa jenis. Ada latar tempat, yaitu lokasinya terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, latar waktu. Waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Dan latar suasana. Suasana yang terjadi di dalam cerita bisa suasana mencekam, menyenangkan, dan mengharukan. Berikutnya yang kelima, yaitu sudut pandang atau point of view. Point of view atau sudut pandang merupakan strategi atau teknik yang sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan ceritanya. Ada 4 jenis sudut pandang atau point of view. Yang pertama, orang pertama, pelaku utama, adalah menggunakan kata ganti aku. Tokoh aku menjadi inti dan pusat cerita. Sudut pandang yang kedua, orang pertama, pelaku sampingan, menggunakan kata ganti aku, tetapi sebenarnya mengisahkan orang lain sebagai pelaku. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Kata ganti dia, ia, mereka, dan nama orang. Pengarang mengetahui apapun yang dilakukan dan dipikirkan tokoh. Yang keempat, orang ketiga sebagai pengamat. Jadi, pengarang hanya menceritakan apa yang dilihatnya saja, seakan-akan tidak mengetahui apa yang akan dilakukan dan dipikirkan tokoh. Berikutnya, yang keenam, tentang gaya bahasa atau majas. Merupakan cara menampilkan diri dalam bahasa. Nah, ada beberapa jenis gaya bahasa atau majas. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan dikelompokkan menjadi 3. Ada metafora, personifikasi, dan hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Personifikasi adalah benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, Lia termenung menatap daun-daun yang berjoget diterpa angin. Yang ketiga, metafora, gaya bahasa yang membandingkan objek dengan objek lain karena memiliki kesamaan atau hampir sama. Jenis gaya bahasa yang kedua, yaitu sindiran. Sindiran mencakup ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang ketiga, penegasan meliputi pleonasme, repetisi, dan klimaks. Yang keempat, tentang pertentangan, mencakup paradok, antitesis, kontradisi. Nah, majas tersebut akan saya jelaskan di next video. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara tersurat dalam karya sastra maupun secara tersirat. Bedanya tersirat dan tersurat itu apa?
Jadi, pesan tersurat itu makna atau pesan bisa ditemukan secara langsung dalam teks. Sedangkan pesan tersirat itu makna atau pesannya hanya bisa ditemukan setelah membaca keseluruhan isi teks. Selanjutnya, kita akan membahas unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama, latar belakang pengarang. Terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dianut. Biasanya, cerpen itu harus ada latar belakang pengarang. Yang kedua, nilai-nilai dalam karya sastra merupakan nilai-nilai kehidupan yang terdiri atas nilai moral, sosial, budaya, religius, dan politik. Yang ketiga, latar belakang masyarakat. Beberapa faktor yang mendasari ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan yang terakhir kondisi ekonomi. Selanjutnya, terima kasih. Selamat belajar, jangan lupa bahagia. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.